Saya tidak mau bicara kalian salah, tidak salah, sesat, tidak sesat. Nggak relevan. Tapi tentang kewarasan berpikir saja itu. Kamu mau minta hadisnya tidak boleh sholat subuh 4 rakaat. Kalau begitu ya cara berpikirnya yang bermasalah. Demi ingin meyakinkan kepada orang awam bahwa yang tidak pernah dikerjakan Nabi itu bid'ah. Kan itu saja. Sehingga membawa-bawa narasi yang tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Sudah sering kita dengar dua Ustadz Salafi Wahabi ini menarasikan narasi yang sama, yaitu tidak ada dalil yang melarang sholat subuh 4 rakaat. Ini memang bukan berarti mereka mengatakan itu boleh, tetapi mereka hanya ingin berhujah akal-akalan untuk mengokohkan apa yang mereka yakini, bahwa kalau tidak pernah dikerjakan Nabi berarti tidak boleh dikerjakan. Jadi saya luruskan cara berpikirnya, tidak terlalu ilmiah lah. Ini cara berpikir dasar saja. Jadi ketika mereka sudah mengatakan bahwa maulidan tidak boleh karena Nabi tidak pernah maulidan, tahlilan tidak boleh karena Nabi tidak pernah tahlilan, lalu ditanya apa pelarangan maulidan, apa pelarangan tahlilan, mereka tidak menemukan itu. Lalu mereka membangun halusinasi, kalau begitu ada nggak larangan sholat subuh 4 rakaat? Kan tidak ada. Tapi boleh nggak? Kan tidak boleh. Artinya mau menyamakan dua hal ini sama-sama tidak boleh. Alasannya karena sama-sama tidak dikerjakan Nabi. Ini kalau orang waras berpikir itu kias ma'al farik ya, mengkompar dua hal yang tidak berhubungan, dan itu tolol. Ya kalau nggak mau dibilang bodoh ya, tolol sama. Sholat subuh 2 rakaat itu ada hadisnya. Suatu ketika Nabi melihat sahabat setelah sholat subuh sholat lagi. Maka Nabi mengingatkan dia, sholatus subhi rakaatani, sholat subuh itu 2 rakaat. Ini hadis bahwa Nabi menyuruh kita sholat subuh 2 rakaat. Kalau kamu 4, berarti kamu menyelisihi Nabi. Kenapa kamu menyelisihi? Karena sudah Nabi beri contoh 2, kok kamu 4. Itu menyelisihi namanya. Berarti ini masuk kepada bid'ah madmumah. Kenapa? Karena yukhalifu as-sunnah. Sekarang kalau orang maulidan, apa yang diselisihi dari Nabi? Mari waras gitu ya. Waras. Ini kan jelas Nabi menetapkan hukum sholat subuh 2 rakaat, atau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Terus kamu sholat subuh 3 rakaat, zuhur 5 rakaat. Nyata kamu menyelisih, disuruh 3, disuruh 4, kok kamu 5, 6. Berarti ada yang dilawan, itu ada. Kalau Nabi tidak maulidan, terus kita maulidan, kita menyelisih Nabinya di mana? Itu kan muncul istilah kalian sunnah tarkiyah. Padahal ini konyol ya, kalau ada sunnah tarkiyah itu konyol. Kalian kan berpegang kepada kaidah al-aslu fil ibadati al-hurmatu. Dasarnya ibadah itu tidak boleh kecuali ada dalilnya. Itu kan kaidah. Ingat, itu bukan hadis, bukan ayat, itu kaidah. Kalau pakai prinsipnya Pak Jawas, itu bukan dalil. Apa itu? Ucapan siapa? Kan cuma ucapan ulama saja, bukan dalil. Nggak ada di Al-Quran dalilnya begitu. Nggak ada dalam hadis juga dalilnya begitu, nggak ada. Kemudian, kalau juga sama-sama mau main kaidah, kita juga punya kaidahnya. At-tarku la yadullu ala tahrim. Apa yang tidak dikerjakan Nabi bukan berarti haram. Dan ini dipraktekkan oleh ulama, mulai dari Imam Malik. Imam Malik punya kebiasaan yang tidak pernah dikerjakan Nabi, bahkan tidak ada dalam hadis Nabi, tapi memetik dari Al-Quran. Ketika masuk rumahnya mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Petikan dari hasil dari Imam Malik memahami ayat. Falaula iddhalta jannataka qulta Masya Allah, la quwata illa billah. Bahkan Imam Malik menulis di pintunya, tidak pernah Nabi mencontohkan itu, apalagi mengerjakan. Juga tidak pernah mengatakan harus kalau masuk rumah, nggak pernah. Imam Malik, kamu berani tuduh Imam Malik itu orang pelaku bid'ah? Ya. Waras ya. Saya tidak mau bicara kalian salah, tidak salah, sesat, tidak sesat. Nggak relevan, tapi waras gitu saja. Tentang kewarasan berpikir saja itu. Imam Syafi'i melakukan hal-hal yang tidak pernah dikerjakan Nabi, banyak. Hatam dalam sholat 2 kali sehari kalau bulan puasa, mana pernah Nabi begitu? Nabi kalau sholat sepanjang pun Nabi sholat tidak pernah menghatamkan Al-Quran.
Tidak pernah, tidak akan pernah kamu temukan riwayat Nabi hatam dalam sholatnya itu satu Quran, tidak pernah. Berarti kan sama contohnya, kasusnya sama-sama tidak mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi. Tetapi untuk mentelaah hukumnya ulama tidak segoblok, oh ini pernah nggak? Enggak. Tapi ini ada sandaran hukumnya nggak? Makanya bahasa Imam Syafi'i, kullu ma lahu mustanadun minasyariati la yusamma bid'atan walau lam yakun fi sadril awal. Kalau sudah ada sandaran dalilnya, tidak disebut bid'ah walaupun tidak pernah dikerjakan. Ini maksudnya bid'ah ala lisani man radda adama wujuda al bid'ah al madbubah al mamduha. Bid'ah dalam bahasa orang yang tidak ada bid'ah hasanah. Artinya ini tidak disebut bid'ah. Walaupun memang tidak pernah dicontohkan, tidak pernah ada fitur dari awal. Itu Pak, cara berpikirnya. Jadi kan konyol. Sudah nyata-nyata kamu melawan aturan baku, disamakan dengan orang yang melakukan sesuatu yang memang tidak ada di situ aturan ketetapannya. Baca sholawat, bersodakoh, mendengarkan ceramah. Tidak pernah Nabi mengatur waktunya kapan, tapi bacalah sholawat sebanyak mungkin. Dengan bahasa memberikan janji man sholla ala wahidatan sallallahu alaihi wasallam, itu kan anjuran membaca sholawat. Tidak pernah dijelaskan kalau waktu begini tidak boleh. Cuma Nabi tidak pernah mengerjakan di waktu itu. Terus kamu bilang tidak boleh. Ya repot, nanti berhubungan dengan tempat. Nabi tidak pernah sholat di Indonesia. Tidak boleh sholat di Indonesia. Nabi tidak pernah kerjakan. Jadi kesamaan kita sholat dengan Nabi itu sedikit sekali. Paling dalam hal-hal yang prinsip. Jumlah rakaatnya, baca fatihahnya, baca surahnya tidak bisa. Sama dengan Nabi. Ya mungkin bisa, tapi lebih sering tidak bisa. Kita baca kulhu. Memang Nabi baca kulhu terus. Jumlah sholat asar Nabi ya, diceritakan dalam hadis itu Qadrohom cata asyur ayat, sekitar 15 ayat. Ada kita sholat asar itu baca ayat sampai 15 ayat. Enggak. Tapi ini kan ulama sudah membahas mana dalam sholat itu yang hukumnya fardu, rukun, yang kalau diselisih batal sholatnya, mana yang sunnah. Artinya kamu selisih pun tidak batal. Dan namanya menyelisih sudah tidak sama dengan sholat Nabi. Artinya misalnya Nabi sholat khusyuk, kamu tidak khusyuk. Khusyuk tidak menjadi syarat sahnya sholat. Tapi kan sudah jelas tidak sama dengan sholat Nabi. Setiap hukum itu jelas. Bukan patokannya hanya contoh, tapi sudah dirumuskan. Ini rukun, ini mubtilat, ini adab atau mustahabnya. Itu Pak, ini agama sudah rapi. Kamu nongol dengan narasi-narasi kayak orang gak ada pikiran. Nabi pernah nggak melarang kita sholat duhur 4 rakaat? Kalau mau kembali kepada pengetahuan paling dasar, perintahnya itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti saya sholat. Nabi sholat duhur 4 rakaat. Berarti kamu harus sholat duhur 4 rakaat. Harus. Ketika hukum harus kamu keluar darinya, namanya kamu melawan. Artinya kamu meninggalkan pekerjaan ini. Adakah ada? Pada dasarnya sesuatu yang diperintahkan mesti yang kebalikan dari itu adalah dilarang. Kamu dilarang tidak sholat karena kamu diperintahkan sholat. Kamu diwajibkan sholat duhur 4 rakaat, maka kamu dilarang sholat duhur selain 4 rakaat. Kamu meminta hadis yang melarang sholat subuh 4 rakaat. Ya kalau begitu ya cara berpikirnya yang bermasalah. Demi ingin meyakinkan kepada orang awam bahwa yang tidak pernah dikerjakan Nabi itu bid'ah. Kan itu saja. Sehingga membawa-bawa narasi yang tidak masuk akal. Sama dengan ustadz satunya itu. Ngapain bermadhab? Nabi saja tidak bermadhab. Apakah Nabi bermadhab Syafi'i? Aduh. Ini sudah tidak geli saya bahas ya, orang dengan logika-logika seperti itu ya. Saya kira ya hanya komentator-komentator itu saja yang mendukung ya di YouTube saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.